Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas Madihita Saluhuna. Kita masuki ibadah minggu ini. Terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saat ini kita telah berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, menanggalkan segala beban dan kesedihan, dan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, dengarlah seruan yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bila kami berseru, Engkau akan menjawab. Allah selalu hadir di saat kita membutuhkan pertolongan-Nya. Dia adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Dialah Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita menyembah Dia, Allah yang perkasa dan maha kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar.
supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan atau epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 27 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku meniup firman-Mu, carilah wajah, maka wajah-Mu cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang melepaskan diri. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hati ini. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat. 1. Romawi, persekutuan atau koinonia. Poin 1. Pertanyaan WEK dan sermon kategorial sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 24-25 Mei 2020. Maka pertanyaan WEK dan sermon kategorial minggu ini akan diliburkan. Poin 2. Minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Sesuai dengan tahun kalender gerejawi, hari Minggu 31 Mei 2020 adalah minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tata ibadah akan disediakan oleh gereja berupa soft copy dan audio visual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Kiranya melalui ibadah peringatan turunnya Roh Kudus ini, hati kita semakin berkobar memuji nama Tuhan. 2. Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. Poin 1. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 16 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Sintua Karisman Perus Sitindao, tutup usia 76 tahun, meninggalkan Ibu Pamenta Boru Huta Barat dan keluarga dari WEK Bethlehem, dan telah dimakamkan pada hari Minggu 17 Mei 2020. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. Poin 2. Aksi peduli sesama atau posko diakonia sosial HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kita telah menerima sumbangan berupa beras sejumlah 400 kg dari komunitas Batak Kabupaten Bandung Barat atau Kombat KBB. Beras ini akan diserahkan kepada warga jemaat sejumlah 40 kakak keluarga yang terkena dampak COVID-19 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Kita berdoa kiranya bantuan ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. 3 Romawi, lain-lain. Poin 1. Penyampaian persembahan hari kenaikan, persembahan minggu, dan persembahan persepuluhan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan hari kenaikan Tuhan Yesus, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui Sintua wilayah masing-masing, atau dapat ditransfer ke rekening Huria di Bank Mandiri nomor 1320171854007 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk
mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria, yaitu Bapak Sintua Insinyur WT Manurung. Kontak poin 0813 2131 3000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita sukacita untuk kita pada minggu hari ini, di Minggu Eksaudi, yang tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Demikianlah tertulis. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada saudara pada saat ini, "Apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Maka setiap kita akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Bagi orang yang belum mendapat jodoh, maka mereka menginginkan agar Tuhan memberikan jodoh bagi mereka. Bagi mereka yang sakit, maka mereka berharap agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang baru tamat dari sekolah, mereka berharap agar Tuhan memperlancarkan mereka untuk masuk ke universitas yang mereka favoritkan. Bagi mereka yang belum dapat jodoh, supaya Tuhan memberikan jodoh bagi mereka. Dan banyak hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan pada umumnya orang Batak akan berseru, yaitu Hagabeon, Hamoraon, Dohot Hasangapon. Demikian juga dalam teks khotbah kita pada saat ini,
Dua orang buta yang berseru kepada Tuhan Yesus, mereka berharap agar mereka dapat melihat. Dan ternyata perjumpaan mereka dengan Yesus membuat orang buta itu bersuka cita karena Tuhan berbelas kasihan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang kita lihat dalam teks khotbah kita pada saat ini, yaitu bagaimana dua orang buta itu meskipun secara fisik mata mereka buta, tetapi mata hati mereka terbuka. Mereka berseru kepada Tuhan, seruan yang lahir dari jeritan hati yang paling dalam, yang meminta belas kasihan Tuhan. Dan pada akhirnya seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Meskipun pada saat itu begitu banyak orang di kota Yeriko yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan bahkan orang buta itu dikatakan oleh orang banyak supaya diam, tetapi tidak menghentikan diri mereka untuk berseru kepada Tuhan. Semakin dilarang, semakin kuat mereka berseru kepada Tuhan. Inilah hal yang luar biasa yang kita lihat dalam teks ini. Seruan mereka adalah, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ternyata Bapak Ibu Saudara seiman, dua orang buta itu sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan Yesus. Yang mereka kenal bukan hanya sekedar Yesus sebagai anak tukang kayu, bukan sekedar Yesus adalah orang Nazaret, bukan sekedar Yesus adalah orang yang lahir di kandang domba, tetapi dia adalah Tuhan Anak Daud. Itu artinya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, dan itulah yang mereka imani percayai akan Yesus yang hadir di kota Yeriko itu. Bapak Ibu Saudara seiman, penyakit yang terparah yang terjadi pada saat ini adalah banyak orang yang matanya secara fisik terbuka, tetapi mata hatinya gelap atau tertutup. Sekarang bagaimana dengan kita? Siapakah Yesus menurut kita? Siapakah Yesus yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Jangan-jangan mata kita juga tertutup karena pikiran kita, karena keinginan kita sendiri. Kita telah dibutakan oleh kebenaran-kebenaran yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena banyak saat ini orang telah membenarkan kesalahannya, membenarkan dosanya, sehingga dia tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan tidak suka dengan apa yang telah dia perbuat. Oleh karena itulah, melalui khotbah kita pada saat ini, pastikanlah bahwa mata hati kita terbuka untuk Tuhan. Demikian juga tadi pada orang buta itu. Orang buta itu benar-benar sabar dan mempunyai ketekunan yang sungguh luar biasa. Meskipun Yesus terus berjalan ketika mereka berseru, tetapi tidak menghentikan mereka berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yesus pun menghentikan langkah mereka. Bapak Ibu Saudara seiman, di dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang kita jumpai dan kita hadapi. Yang menjadi persoalan adalah bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita bersabar untuk menghadapi masalah itu. Itu terpenting. Agar kita seperti orang buta itu yang sungguh-sungguh mempunyai ketekunan kesabaran yang sungguh luar biasa itu. Dan di sanalah kita diuji, diproses untuk menjadi orang yang sabar. Kesabaran itulah yang mengingatkan kita bahwa begitu bergantungnya kita kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng ketika
permohonan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita terus-menerus dan selalu menemui dan menjumpai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana orang buta itu yang sedang mengalami kesulitan, posisi yang sangat sulit sekali. Mereka sudah buta secara fisik, mereka duduk di pinggir jalan atau mereka mengemis, dan bahkan mereka dianggap orang-orang yang tidak diperhitungkan pada saat itu. Tetapi keterbatasan mereka bukan menjadi alasan untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Luar biasa. Demikian juga dengan Zakeus. Ketika Yesus di Yeriko, bagaimana dia ingin berjumpa dengan Tuhan, sampai-sampai dia manjat di atas pohon ara. Karena badannya pendek, dia mau melihat Yesus. Asal dia melihat Yesus, begitu bahagianya dia. Perjumpaan dengan Yesus itulah membawa sukacita bagi Zakeus, dan dia mengundang Yesus ke rumahnya. Asal huida bohim las marohaku. Kita pun demikian. Asal kita melihat Yesus, kita akan bersukacita, kita akan berbahagia. Oleh karena itu, bagi kita yang wajahnya murhing-murhing, menggerutu, jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pujian kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melihat wajah Yesus, maka begitu bahagianya kehidupan kita. Dan Amanginang, dalam teks ini kita melihat juga bagaimana berharganya orang buta itu di mata Tuhan Yesus. Meskipun orang banyak tidak menganggap dia, tidak diperhitungkan, tetapi bagi Tuhan mereka benar-benar berharga. Kita semua begitu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara seiman, melalui kisah dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus pada saat ini, dalam khotbah kita ini mengajarkan kita tentang bagaimana iman kita bertindak di dalam kehidupan kita. Iman itu bukan stagnan, iman itu bukan pasif, tetapi terus bergerak, terus bekerja. Pasrah bukan berarti berhenti, tetapi ada harapan yang terus-menerus dalam kehidupannya. Dan dia percaya dan tidak ragu akan tindakan dalam kehidupannya. Itulah yang dilakukan oleh orang buta itu. Dan pada akhirnya mereka pun memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Oleh karena itu, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Seringkali ketika kita sudah berseru berdoa kepada Tuhan 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita, kita langsung berhenti berdoa. Bahkan kerajinan kita pun semakin melet, semakin kendor, karena tidak terrealisasi apa yang kita harapkan. Kita menggerutu. Bahkan ada mengatakan, saya sudah berseru kepadamu Tuhan atas apa yang saya minta, tetapi engkau belum menjawab. Bapak Ibu Saudara seiman, tetaplah berseru. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah kita mengikut Dia, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian juga apa yang kita alami pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita berseru-seru kepada Tuhan untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa ini, bahkan dunia ini. Terlebih kita menghadapi pandemi virus corona yang sungguh luar biasa, membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Indah pada waktunya semua akan berakhir dan kita akan bersukacita. Dan atau mungkin saat ini kita menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, dan masalah itu terus-menerus hadir dalam kehidupan kita, dan bahkan kita tidak lagi melihat jalan keluar. Janganlah larut
di dalam pergumulan itu, di dalam permasalahan itu. Tetapi bertindaklah dengan iman kita, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah pupuklah iman kita kepada Tuhan agar Dia terus bertumbuh dan berbuah. Dan ketika itu bertumbuh dan berbuah, maka apapun pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi pada saat ini, kita akan dapat memenangkannya. Biarlah dengan minggu Eksaudi ini kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Eksaudi berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Percayalah, Tuhan mendengarkan doa kita, dan apapun yang kita terima dari Tuhan, semuanya atas kehendaknya saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Melalui nas khotbah pada saat ini kami semakin diingatkan untuk terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan. Dalam iman kami percaya Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak pasrah dengan tidak berbuat apa-apa, tetapi semakin berpengharapan kepada Tuhan. Seperti dua orang buta, di tengah-tengah keterbatasannya tidak menghambat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, agar meskipun kami menghadapi banyak persoalan, tantang pergumulan, tidak membuat kami menjauh dari Tuhan, tetapi semakin tekun untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami akan berkemenangan, kami akan dikuatkan, dan kami akan bersukacita. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai kehidupan kami, agar kami tidak berhenti pada persoalan kami, tetapi kami menyadari bahwa kami membutuhkan pertolongan dan bergantung kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan permohonan kami dalam hidup kami. Engkau berbelas kasihan Tuhan kepada jemaat-Mu, orang-orang yang sakit pada saat ini. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, memberkati obat yang mereka makan dan minum. Dan biarlah dalam iman mereka meyakini bahwa Tuhan selalu hadir untuk menyertai hidup mereka. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar kiranya Engkau beserta mereka. Kau juga Tuhan kiranya memberkati bangsa kami ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami rasakan dan berdampak besar dalam kehidupan kami, membuat banyak hal yang semakin kami perjuangkan. Tetapi biarlah iman kami tetap selalu terarah kepada Tuhan, sehingga kami yakin indah pada waktunya Tuhan akan memulihkan seluruhnya. Tuhan akan memenangkan hidup kami. Dan biarlah dengan situasi yang kami hadapi, jiwa kami, hidup kami tidak pernah berhenti memuji-muji nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bermohon kepadamu. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.